Halo Blues, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Semoga dukungan teman-teman tetap konsisten dan bisa membuat channel ini lebih baik lagi ke depannya. Oke, meskipun agak telat, saya ingin membahas tentang laga terbaru dari tim kesayangan kita ya, The Blues Chelsea, yang sukses ya meraih kemenangan pertamanya di Premier League musim ini setelah mengalahkan Luton Town dengan skor 3-0. Dan ini bukan hanya menjadi kemenangan pertama The Blues Chelsea di Premier League musim ini, tetapi juga menjadi kemenangan pertama The Blues Chelsea di Stamford Bridge dalam 9 laga terakhir. Ya, dimana terakhir kali The Blues Chelsea meraih kemenangan di Stamford Bridge dalam laga Premier League ketika mengalahkan Leeds United di awal bulan Maret lalu. Ya, jadi ada 8 laga liga ya secara beruntun yang tidak mampu dimenangkan oleh The Blues Chelsea di markas sendiri. Ya, sehingga saya berharap ya momentum kemenangan menghadapi Luton Town di Stamford Bridge ini terus berlanjut ya ke laga-laga selanjutnya. Dan di laga menghadapi Luton Town, Raheem Sterling ya menjadi bintang ya dengan mencetak 2 gol kemenangan The Blues dan mencatat 1 assist untuk gol perdana Nicolas Jackson di Premier League. Khusus untuk Nicolas Jackson, dia benar-benar mengikuti jejak legend kita Didier Drogba dengan mencetak gol perdana di laga ketiga Premier League dan menjebol gawang tim promosi. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Didier Drogba, dia juga mencetak gol pertama ya di pekan ketiga Premier League di musim 2004-2005 dengan mencetak gol ke gawang tim promosi kala itu Crystal Palace. Nah, kembali ke Raheem Sterling. Ya, tentu teman-teman terkejut ya dengan performa Raheem Sterling di awal musim ini ya, dimana dia bermain sangat baik ketika menghadapi Liverpool ya. Ketika bertandang ke markas West Ham United ya, dia tampil sangat luar biasa ya, membongkar pertahanan dari West Ham United ya. Kemudian puncaknya ketika menghadapi Luton Town di Stamford Bridge ya, dia mampu mencetak 2 gol dan juga 1 assist ya. Gol pertamanya dicetak di babak pertama setelah menerima umpan dari Malo Gusto ya, dia menusuk ke area kotak penalti dari Luton ya, mengecoh beberapa pemain bertahan Luton sebelum akhirnya dia mencetak gol dengan kaki kirinya. Kemudian gol kedua Raheem Sterling lahir di babak kedua ya, memanfaatkan lagi-lagi umpan matang dari Malo Gusto yang dimulai dari pre-assist Moises Caicedo ke sisi kanan serangan The Blues atau sisi kiri pertahanan dari Luton. Kemudian Malo Gusto melepaskan umpan datar yang sukses ya dikonversi menjadi gol oleh Raheem Sterling. Ya, sementara gol ketiga dari The Blues Chelsea dicetak oleh Nicolas Jackson setelah pre-assist yang diberikan oleh Enzo Fernandez ke Raheem Sterling yang mampu diteruskan oleh Raheem Sterling menjadi assist untuk gol pertama Nicolas Jackson di Premier League musim ini. Jadi sangat luar biasa, dan saya mencari-cari ya apa yang membuat Raheem Sterling sejauh ini tampil baik di awal musim. Dan saya mendapatkan berita dari Daily Mail ya, dimana Daily Mail melansir ketika Raheem Sterling dikeluarkan dari skuad Inggris pada bulan Juni, ia mulai melakukan judo dan lari bukit untuk kembali ke performa terbaiknya. Semua kerja kerasnya selama musim panas ini tampaknya telah membuahkan hasil ya, dimana dia tampil sangat baik di awal musim ini ya. Sungguh mentalitas yang patut kita apresiasi. Semoga performa Raheem Sterling terus berlanjut dan saya berharap dia tidak diganggu oleh cedera ya, karena dia menjadi sosok penting ya dalam kebangkitan The Blues Chelsea ya di awal musim ini. Dan ini menjadi nilai plus ya untuk lini serang The Blues, karena tentu lawan The Blues di partai selanjutnya
akan terbagi konsentrasi mereka ya, apakah harus mematikan pergerakan Raheem Sterling ataukah menghentikan pergerakan Nicholas Jackson, karena dua pemain ini menjadi ancaman untuk lini pertahanan lawan. Ditambah lagi semakin baiknya ya Enzo Fernandez ya, Conor Gallagher dan juga Moises Caicedo di lini tengah The Blues. Ya, meskipun sampai saat ini Pochettino tetap bertahan dengan skema 3-4-2-1-nya, tetapi sebagai fans kita tetap mendukung jika memang ya skema ini bisa berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh Mauricio Pochettino jika tetap ingin bermain dengan skema 3-4-2-1. Ya, yang pertama, transisi dari menyerang ke bertahan. Kemudian ya memanfaatkan peluang dengan baik ya, karena dari 3 laga ini pemain depan Chelsea kurang klinis ya dalam menyelesaikan peluang yang didapatkan. Ya, di laga menghadapi Luton Town seharusnya Chelsea bisa mencetak lebih dari 3 gol, tetapi itu tidak terjadi karena penyelesaian yang buruk ya dari Enzo Fernandez dan juga Nicholas Jackson. Dan ada satu momen di mana Ben Chilwell juga ya seharusnya bisa mencetak gol andaikan melakukan syuting, tetapi dia lebih memilih untuk membagi bola ke sisi kanan, padahal dia sudah berhadapan langsung dengan penjaga gawang dari Luton Town. Ya, jadi tentu ini yang harus diperbaiki. Selain itu, akurasi passing dari pemain bertahan kita ketika melakukan build up ini harus segera diperbaiki oleh Pochettino, khususnya Axel Disasi yang selalu melakukan kesalahan passing. Kemudian Conor Gallagher ya, meskipun dia bermain sangat baik, tetapi terlihat ya pemain ini masih butuh proses untuk berkembang lebih baik lagi ya, dimana dia selalu kehilangan penguasaan bola ya, jadi ini harus segera diperbaiki oleh Pochettino. Meskipun saya sebagai fans tetap ingin melihat The Blues Chelsea bermain dengan skema 4-2-3-1, karena skema ini menurut saya bisa membuat ya Nicholas Jackson bisa bermain dengan baik ya, mendapatkan lebih banyak space di lini depan ya, dia bisa bermain melebar, kemudian dia bisa turun ke area tengah untuk menjadi opsi passing bagi teman-temannya. Dan yang saya suka dari skema 4-2-3-1 ini karena Michael Mudryk bisa perform ya dengan skema ini ya, ketika di musim kemarin terlihat dia tidak perform karena Chelsea selalu bermain dengan 3-4-2-1, dan itu terbukti lagi ya ketika Pochettino bermain dengan skema 3-4-2-1. Michael Mudryk bermain tidak sesuai ekspektasi ya, jadi Pochettino harus sesegera mungkin ya memperbaiki skema 3-4-2-1-nya, karena di laga berikutnya kita menghadapi Nottingham Forest yang secara kualitas ya punya kecepatan di lini serangnya. Terbukti ketika menghadapi Manchester United mereka sukses mencetak 2 gol di menit-menit awal pertandingan ya, salah satunya dari skema counter attack ya, dimana Taiwo Awoniyi ya, bahkan mengalahkan Marcus Rashford dalam adu sprint ya ketika counter attack. Ini yang harus diwaspadai oleh para pemain bertahan dari The Blues Chelsea, ataupun juga ya double pivot kita Conor Gallagher dan juga Moises Caicedo yang bertugas sebagai pemain yang memproteksi lini pertahanan The Blues. Ya, saya berharap di laga berikutnya ya kita bisa meraih hasil positif lagi. Ya, tetapi sebelum kita menghadapi Nottingham Forest di Premier League ya di pekan keempat, kita harus melewati dulu laga Carabao Cup ya dengan menjamu Wimbledon, dan saya berharap Pochettino di laga ini ya menurunkan pemain lapis kedua dan mencoba skema 4-2-3-1-nya di laga ini. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Ya, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Kalau ada analisa sendiri dari teman-teman, silahkan ketik di kolom komentar. Insya Allah saya akan membalasnya satu persatu. Dan saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.